warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang hadir, yang kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Ahmad Maulana SPD, yang kita muliakan Al-Mukarramah Ustazah Haja Raja Haja Masyurah, Ustazah Haja Masya, Ustazah Haja Asmani, Ustazah Haja Maisarah, Ustazah Haja Maimunah, dan seluruh Jamiatul Ummahat yang kita muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takzim kepada Jamiatul Ummahat tidak mengurangi sedikit pun dengan iringan doa. Mudah-mudahan seluruh Jamiatul Ummahat yang hadir di sini di Mushola Baitus Sholihah dan seluruh Jamiatul Ummahat yang di luar dan orang yang mendengar dan para donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan rutin di mushola ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, yang sakit diangkat penyakitnya Allah Ta'ala, yang punya hajat, hajatnya dimudahkan, dikabulkan Allah Ta'ala, dan suami dan anaknya dan menantunya yang sedang usaha, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam usahanya, lalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kelihatan ganteng ya. Sendirian saya di sini. Nggak ada lagi, paling ganteng laki. Walaupun pincang ganteng dirian. Gak ada saingan ibu ya. Mudah-mudahan para arwah orang-orang tua kita, sanak saudara kita dan guru-guru kita, dan para donatur dan para mewakaf yang memberikan sumbangannya yang telah meninggal dunia, anallahu kasyafum rahmah wal maghfirah wa Allah darajatum fi jannah ya'ada diyin fi juwarin nabiyyin siddiqin wa syuhada wa sholihin bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul udhiyati, bab udhiyah, yakni bab kurban. Ia sunnatun mu'akkadatun la tazibu illa bin nadar wa la yudhi'u illa al-ibulu wal bagaru wal ghanamu wa abdaluha badanatun summa bakaratun summa dhahidatun summa sirkum min badanah wa sa'usiyati abdulu minal badanah wa abdaluha bayda summa safra summa al-gibra summa al-balga summa sauda. Babul udhiyati, bab udhiyah, yakni bab kurban. Ia sunnatun muakkadatun, korban itu hukumnya sunnah muakkad.
wa syariat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua minal hijrah, sekaligus disyariatkan yang namanya sholat Idul Adha. Allah turunkan ayat Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat begitu banyak kepada engkau ya Muhammad, yakni kepada manusia. Nikmat Allah yang Allah berikan begitu banyak dan begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa menghitung dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak bisa menghitungnya. Dari semenjak bangun tidur sampai sekarang udah berapa kali ngeteh? Pisang goreng, ame ubi goreng, roti, nasi uduk, nasi ulam. Udah berapa kita masukin dari sekarang? Belum sayur asem tadi. Sebelum zuhur, ikan bedak, ikan asin, lalap-lalapan, apa aja kita makan. Alhamdulillah. Nikmat. Sholat zuhur, pulang sholat zuhur, kemudian datang lagi ke apa? Ke musola, baitus sholihah, baca yasin, tahlil, alhamdulillah. Ngaji di sini, alhamdulillah. Temu teman-teman, para kerabat, para tetangga, kumpul di musola baitus sholihah. Walaupun capek, letih, siang-siang begini, ini karena dorongan iman Bu, kita bisa datang kemari. Bayangin Bu, pekerjaan yang paling banyak, yang paling lengkap ibu dah. Baju dicuci mulu, yang make anak, yang nyuci ibu, betul kan? Yang beliin ibu, duit dari bapak, yang nyuci ibu, yang gerisga, yang jemur ibu. Masya Allah. Capek gak? Enggak. Capek ini karena dinikmati, dijalani. Segala sesuatu kalau dijalani nikmat, walaupun capek, walaupun sakit, kalau dijalani nikmat. Gak ulang dulu. Gak perlu keluh kesah. Kita keluh kesah juga orang yang belum tentu nolongin kita. Betul. Jalanin aja dengan sabar, dengan doa, dengan ikhtiar. Baju yang dicuci itu aja. Ada yang baru. Kerudung itu juga. Apalagi piring itu lagi yang dicuci. Kali orang sini jalan kecapi 5, habis makan langsung dibanting ganti yang baru. Kan enggak ya? Enggak. Apa maksudnya? Jangan sampai bosan, jangan sampai jenuh. Enggak. Terus istiqomah, terus menerus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan nikmat begitu banyak kepada engkau wahai manusia. Yang Allah minta kepada kita, fasholli, disuruh apa? Sembahyang. Sembahyang. Bayang, sholat jangan sampai ditinggal. Jangan sampai bosan, jangan sampai jenuh. Lagi pula sembahyang kan Bu, jarang-jarang. Gimana? Saya Bu Haji sembahyang jarang-jarang, nggak terus-terusan. Banyakan tidurnya, banyakan santainya daripada ibadah. Sholat jarang-jarang. Kalau waktunya
datang sholat. Dari subuh sampai zuhur jaraknya jauh gak? Jauh. Udah kita rebahan bangun lagi, zuhur belum datang. Mudah-mudahan mandir atau belum zuhur juga. Makanya sembahyang nyarang-nyarang. Betul gak? Banyakan garusnya daripada ibadah. Masya Allah. Makanya nikmat begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, yang Allah minta kepada kita, fasolli, sembahyang pun nggak diwajibkan berdiri, Bu. Kalau mau kagak mampu, duduk kagak mampu juga, tidur. Palanya menghadap dengan dadanya, ada sono pala itu miring. Lambung yang sebelah kanan luka sakit, ganti lambung yang sebelah kiri, palanya di sini. Kalau mau nggak bisa juga pusat kanan kiri luka, telentang. Ngadap kiblatnya dengan telapak kaki dan disunahkan kepala tinggiin pakai bantal. Gimana ruku dan sujud? Isyarahin. Ini palanya udah nggak bisa bergerak, pusat. Bitor patul ain, dengan mata nggak bisa pusat, nggak bisa ngomong. Jarur arkani bil qalbi, menjalankan rukun-rukun sholat dalam hati udah nggak ada pusat, iklanin, umumin di musolah Baitus Sholihah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu bagaimana aku melaksanakan sholat. Nabi sembahyang nggak berhenti-berhenti. Alhamdulillah, sebagai uswatu hasanah. Kalau kita punya laki, punya anak, punya mantu, punya cucu, punya sahabat, punya tetangga, punya saudara, kagak mau sembahyang, nanti suatu saat disembayangin. Betul? Kagak mau kena air uduk, nanti bakal diuduin. Gak mau ke musola, gak mau ke masjid, suatu saat digotong ke masjid. Gak mau sembahyang, nanti sembahyangnya beda, nggak ada ruku, nggak ada sujud, cuma 4 takbir. Namanya apa? Disolatin. Sholat kan wajib bagi yang hidup. Kalau yang udah mati, disolatin. Udah disolatin, masya Allah, kemana kita akan lari? Akan dipertanggungjawabkan setiap amal yang kita lakukan di dunia, besar maupun kecil, dari kebaikan dan keburukan, akan kita rasakan nanti di alamul barjah. Alhamdulillah. Ya sunnatun muakkadatun, hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini adalah sunnah perorangan. Dikarenakan Nabi SAW tidak pernah yang namanya meninggalkan kurban. Setiap tahun Nabi berkurban. Pertama kali Nabi berkorban itu 1 ekor ontak yang gede untuk sendirinya. Alhamdulillah. Kaum berikutnya beli lagi sapi untuk istrinya. Kaum berikutnya lagi beli kambing untuk anak-anaknya. Terus untuk cucu tuh begitu. Sama kayak engkong kita, bawa kita dulu. Ketika sudah korban, keluarga terus sampai cucu. Nah, saking banyak duitnya karena bersyukur kepada Allah. Maka orang yang suka beramal, suka melakukan kebaikan, suka sedekah, hidupnya berkah.
hidupnya berkah, hidupnya mudah, hidupnya gampang. Dari hasil apa yang didapatkan rezeki gampang dan mudah. Tuh banyakin sedekah menurut kemampuan. Korban itu hiya ma yajbahu minan naimi taqarruban ila Allah fi yaumin nahar ila akhir yaumin tasyrik. Korban itu adalah hewan yang disembelih pada hari raya kurban. Taqarruban ila Allah, semata-mata mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita berkorban karena Allah. Kita berjuang karena Allah. Kita paksakan diri kita hadir di musola Baitus Sholih siang-siang bolong begini karena Allah. Apa kata Nabi? Man kallafa nafsahu li huduri majlisil ilmi ghafarallahu dzunubahu wa in kana misla jamadil bahr. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i an Habib Hurairah. Siapa saja yang memaksakan dirinya untuk hadir majlis-majlis ilmu, Allah ampunkan semua dosanya. Walaupun dosanya laksana buih di lautan, laksana busa di lautan, Allah ampunin dosa kita. Dengan sebab kita maksain datang untuk mencari ilmu. Makanya pengajian yang tua-tua pada monjor, nggak apa-apa, rebahan nggak apa-apa. Sambil senderan, nggak apa-apa. Namanya udah tua, kan? Saya masih muda, suatu saat saya kan tua, sama. Orang udah tua nggak bikin gagah, bikin lemah, Bu. Orang bikin tua, bikin gagah, apa bikin lemah? Bikin lemah. Orang bikin tua tambah jelek dan cakep. Jelek. Ibu. Makanya laki ibu tuh jangan sering-sering ngopi, Bu. Laki ibu tuh nanti tuanya jelek. Kagak ada, Bu, yang namanya tua bikin ganteng. Kagak. Nggak ada. Orang bikin lama, bikin tua. Udah tua bikin jelek. Giginya cakep, lama-lama betul? Jalannya gagah pincang. Udah tua. Kayak kolesterol yang ini kan. Banyak penyakit dah. Masya Allah. Memang semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu. Mumpung Allah berikan kesempatan, nikmat panjang umur, diberikan kesehatan. Walaupun ada kekurangan dikit, tetap kita ibadah kepada Allah Subhanahu. Taqarruban ilallah, semata-mata korban ini karena Allah, bukan karena yubahi membanggakan daripada hewan korban yang kita beli. Pahalanya hilang. Kan ada tuh lu lihat tuh kebo paling gede. Tuh lihat sapi gue beli yang paling gede. Pahalanya hilang. Tuh lihat tuh sapi saya, kambing saya tuh gede banget tuh. Gue beli 8 juta, Masya Allah. Sampai disebutin harganya. Bukan harganya doang, timbangannya disebutin. Bukan timbangannya doang, nama sapinya disebutin. Disebutin juga, gue beli di Jawa. Kan? Masya Allah, ikhlas karena Allah. Fi yaumin nahar, pada yaumun nahar, pada hari raya kurban sampai akhir yaumut tasyrik. Itu yang namanya kurban. La tajibu illa bin nazar, tidak menjadi wajib kecuali dengan sebab nazar. Kalau ibu nazar, kemudian dinazarkan sesuatu, kemudian apa yang nazarkan itu berhasil, wajib berkorban. Biasa kan pengajian ibu-ibu kan pakai apa? Pakai arisan. Pakai apa? Arisan.
Mudah-mudahan arisan saya dikocok keluar. Lumayan pusat kocokan arisan di musola Baitul Solehah, sekali kocok 5 juta. Alhamdulillah. Saya mau beli kambing tuh pusat dah. Saya najar, saya mau beli kambing. Saya mau beli kambing 5 juta. Kira-kira lah kambing 5 juta kecil sampai gede satu orang. Kambing 5 juta kira-kira gede gak Bang? Gede gak Bu? Gede. Oh 5 juta. Beli kambing yang 4 juta 700. 3 jutanya untuk beli kantong plastik dan perawatan kambing ketika ditaruh di masjid sampai di musola. Alhamdulillah. Itu nazar. Ketika ibu nazar dapat arisan itu duit dan bawa pulang. Jangan bawa. Tadi kocok nih, dapat ini. Ibu Minawati, mama dapat. Jangan bawa pulang Bu Mina. Langsung taruh di musola, kasih panitia kurban. Jangan bawa pulang dulu. Kalau bawa pulang, lain lagi caranya. Udah bawa pulang, laki baru bangun tidur lagi. Laki baru bangun tidur pada asar. Nah bini gua kelihatannya ceria banget ini ya. Seneng aja bawa tas kayaknya beratan ini. Ditanya, Neng dari mana sih Neng? Biasanya kan asal langsung pulang. Biasa Bang, kocok arisan. Dapat deh, abang tahu aja. Tuh. Pinjem dah tuh duit. Bakal apaan? Tuh pengen ganti motor, kan dapat 5 juta. Gue pinjem dah 5 juta. Tuh. Nggak dikasih, nggak enak. Nggak dikasih kagak enak, dikasih malu sama Allah. Kalau udah nazar bilang Bang, ini duit 5 juta saya udah nazarin bakal beli kambing, ini nggak boleh. Insya Allah Bang, kalau kita nazarin ikhlaskan Allah, kita korbankan harta benda kita untuk di jalan Allah, untuk syiar agama Allah di musola ini, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik dari sesuatu yang kita korbankan. Alhamdulillah. Wa ma anfaqtum min khairin fa wahyukum. Apa yang kau belanjakan Allah lah yang akan ganti. Alhamdulillah. Apa kata lagi? Alhamdulillah. Gak sia-sia lu ngaji ke musola Baitul Solehah. Lu punya ilmu, lu amalin. Alhamdulillah. Gue ngaji juga dah. Kapan acara pengajian bapak-bapak? Gue mau ngaji, adem banget gue dengerin. Tuh, alhamdulillah. Kalau istri ngaji, laki ngaji, anak ngaji, mantu ngaji, cucu ngaji, itu keluarga yang diberkahi oleh Allah. Kalau hidup udah berkah enak Bu. Di rumah tangga kita rukun dan damai, nggak ada yang ribut, nggak ada yang cocok, semuanya redho, ikhlas apa yang ada, jalanin apa ada. Rezeki nanti sesuatu yang nggak ada akhirnya ada. Alhamdulillah. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, ma'amala ibnu Adam yaumun nahar min aman habba ilallah ta'ala min ila qaddar wa innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi kurniha wa ajfaha wa inna dama la yaqa min Allah bi makanin qabba yaqa 'ala al-ardi fatibu ya nafsa. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah pada yaumun nahar, hari raya kurban, kecuali memotong hewan kurban. Jadi tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah, suatu amalan, kecuali orang memotong hewan kurban.
Karena memotong hewan kurban ini, masya Allah, pahalanya besar banget. Pahalanya besar banget. Ketika sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hiya udhiyatu? Qala sunnat abikum Ibrahim. Wa ma lana ya Rasulullah? Qala likulli syahratin asru hasanah. Datang sahabat Nabi kepada Rasulullah, dan sahabat Nabi bertanya tentang fadilah keutamaan yang namanya kurban. Ya Rasulullah, korban itu apa sih? Rasul menjawab, sunnat abikum Ibrahim. Korban itu pekerjaan baik yang pernah dikerjakan oleh datuk kamu, Nabiullah Ibrahim. Wa malana ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan ya Rasul jika kami berkorban? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syahratin asru hasanah. Dijawab oleh Rasulullah, setiap satu helai rambut yang nempel pada hewan korban tersebut adalah 10 kebaikan. Satu helai adalah 10 kebaikan. Bayangin Bu, bulu yang nempel pada hewan korban tidak menjadi rebutan dan dipandang sebelah mata, dan tidak ada manfaatnya bulu yang nempel pada hewan korban tersebut, tapi ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu helai bulu itu dibalas oleh Ta'ala 10 kebaikan. Alhamdulillah. Berapa itu bulu hewan yang ada di situ? Gak bisa dihitung lah, saking banyaknya. Belum dagingnya, belum dagingnya, belum tulangnya, belum sumsumnya, hati, paruh dan sebangsanya. Itu mengandung pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala bagi orang yang mau berkorban. Allah janjikan dalam surah Al-Ma'idah ayat 9, wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun azim. Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, falahum ajrun azim, bagi mereka itu ganjaran pahala yang sangat besar. Alhamdulillah. Allah janji ini tuh, innaka la tuhrikul mi'ad, sungguhnya engkau ya Allah tidak pernah ingkar janji. Siapa orang yang melakukan kebaikan, Allah akan melipat gandakan dari setiap yang mereka kerjakan dari amal kebaikan. Hartanya yang dikeluarkan, Allah ganti dengan berlipat-lipat pahala yang Allah berikan, dan Allah Ta'ala memberikan kemudahan dari jalan keluar untuk memudahkan mencari harta. Ada iklan Bu ya? Iklan dulu Bu. Ada orang nyusuin. Tutup Bu ya, tutup dulu. Ya Bu, Allah yang akan kan? Wa inna ta'ti yawmal qiyamati bikuriha wa atfaiha. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bentuk yang sempurna. Jangankan di hari kiamat, di alamul barzah itu hewan kurban yang kita kurbankan ketika di dunia, jenazah di alamul barzah dalam keadaan kesendirian, tidak ada yang nemenin. Walaupun kita seia sekata tuh melaki, laki bilang gue cinta sama kamu lu sampai mati, lu mati gue ikut mati, enggak kan? Orang laki kan udah ngomong bukan main. Ibu terlena, berbunga-bunga hatinya. Boro-boro saya udah mati, pusat masih segera dikawin lagi. Betul? Ketika orang meninggal dunia ditutup dinding hari, dia langsung melek tuh Bu. Langsung melonjor, ruhnya melonjor, jasadnya masih
masih ada, masih kaku jasadnya. Rohnya dikembalikan Allah Ta'ala ke alam yang lahat. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan summa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Hei manusia, kenapa engkau ingkar kepada Allah? Dulu engkau adalah benda mati, yakni sebuah sperma yang jijik yang keluar dari tempat yang sangat kotor. Sumahyakum, kemudian Allah hidupkan di dalam rahim selama 4 bulan 120 hari hidup tuh janin. Kemudian lahir ke alam dunia. Summa yumitukum, kemudian kami matikan. Setelah hidup di dunia, ini kita nih Bu, tinggal di dunia. Udah tinggal dunia, tinggal ngantri ya Bu. Ngantri ini kita hidup di dunia ngantri gerbang kematian. Gerbang nih, depan ini jalanan ini kan silih berganti orang lah, keluar masuk tuh. Sampai nih kita duduk sini rame-rame nih Bu, ini di musola nih. Suatu saat nanti satu-satu Pak kita akan lewati pintu. Satu-satu Pak mati begitu Bu. Orang yang hidup tinggal apa? Tinggal nunggu mati. Termasuk saya Bu. Ini kalau mau sendirian buat tidur ya repot Bu, nggak ada orang. Kita hidup tinggal nunggu mati. Sebelum kita mati, bekali diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu. Tajawwadu fa inna khairu jadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ketika seorang mati di alam urbarnya, kemudian ditutup dinding hari, dikembalikan ruhnya Allah Ta'ala di alam urbarnya. Dia langsung bengong Bu, monjoran bengong. Nah, gue di mana nih ya? Tahu-tahu RT bilang tarik tuh tanah. Mantu anak turun ke bawah, injak yang padat. Nah, gue mati. Berasa gak Bu? Berasa dia mati. Berasa dia ya udah mati berarti ini. Pas dari kuburin, disiramin air kembang, disiramin air mawar, diiringin dengan doa, kemudian ditalqini, baca Yasin, baca Asmaul Husna, kemudian baca tahlil, doa tahlil, kemudian diiringi dengan talqin, baru berasa. Kakala kita dalam keadaan takut di alamul barzah, tiba-tiba tuh hewan kurban yang kita kurbankan ketika di dunia nemenin kita. Apa kata kurban itu? Wala tansani, jangan kau lupa. Man anta mara'aitu ahsana minka. Siapa engkau? Aku belum pernah melihat hewan sebagus engkau, terbuat dari emas dan dihiasi dengan batu permata. Alhamdulillah. Siapa engkau? Aku belum pernah melihat hewan sebagus engkau. Aku adalah korban engkau yang kau korbankan ketika di dunia. Aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menemani engkau sampai bangkitnya hari Alhamdulillah. Nanti di hari kiamat hewan korban itu akan menghampiri kita di padang mahsyar, kemudian menjadi tunggangan kita menuju Shiratul Mustaqim. Di dalam hadis Nabi SAW, "Azimu du'ahakum fa innaha ala sirati matayakum." Azimu, baguskanlah hewan korban kamu. Sesungguhnya hewan korban kamu itu akan menjadi tungganganmu nanti di jembatan Shiratul Mustaqim. Alhamdulillah.
Wala yudyu illa al-iblu wal baqaru wal ghanamu, dan tidak menyukupi syarat korban itu kecuali jenisnya onta. Illal iblu, kecuali jenisnya wal baqaru, yang kedua jenisnya sapi, yang ketiga al ghanamu, jenisnya kambing. Yang memenuhi syarat dari hewan korban yang dikorbankan itu cuma 3, Bu. Hewan korban yang disunahkan untuk dikorbankan pada hari raya kurban cuma 3 hewan. Pertama adalah al-iblu, jenisnya onta. Jenisnya onta tuh, Bu, macam-macam, nggak ada punduknya 1, ada yang punduknya 2, ada yang nggak ada punduknya, baik yang kecil maupun yang besar, itu onta. Yang kedua jenisnya sapi. Sapi di Indonesia banyak banget, Bu. Ada sapi Bali, sapi Meta, sapi Limusin, ada sapi Betawi, Banteng. Sapi Betawi Banteng, Bu. Samson Betawi, Bunyamin keluar. Banteng. Banteng itu sapi Betawi. Jenisnya kerbau, termasuk jenisnya sapi. Wal ghanamu, dan jenisnya kambing Betawa, kambing Bandot, kambing Jawa, kambing Garut, banyak jenis-jenisnya kambing. Kalau di Indonesia nggak boleh motong 1 ekor onta untuk jadikan kurban, nggak boleh, Bu. Di Indonesia kagak boleh. Umpama nih ada orang datang ke musola Baitul Solehah bawa onta gede banget, ngasih uang potongnya 5 juta, jangan terima, Bu. Bilangin Pak RT, jangan terima. Bukankah onta boleh, pusat? Onta boleh kalau dipotong di Arab. Kalau Indonesia nggak boleh. Kenapa? Pertama nggak ada yang jual, keduanya lagi hewan yang lindungi. Kalau motong onta di Baitul Solehah